Halo teman-teman, David dari Youth & Travels di sini. Dan pada kesempatan kali ini aku mau share kepada kalian gaji yang aku terima dan fasilitas lainnya sebagai mahasiswa S3 sekaligus karyawan di Belgia ini. Jadi universitas tempat aku belajar sambil bekerja bernama KU Leuven di Belgium, tepatnya berada di kota Leuven. Dan aku bekerja di sini mulai dari bulan September 2021 kemarin. Jadi perlu aku sampaikan terlebih dahulu bahwa status mahasiswa S3 di KU Leuven ini adalah dual status. Jadi kita ini merangkap sebagai mahasiswa dan juga sebagai staff. Kita mendapat hak-hak selayaknya seorang mahasiswa, namun juga mendapat gaji selayaknya seorang staff. Keuntungan yang paling utama adalah kita bebas dari pajak yang cukup besar untuk kalangan karyawan, karena pajak untuk mahasiswa memang tidak terlalu besar. Jadi selayaknya seorang karyawan, kita juga memiliki akun untuk memudahkan seluruh urusan administrasi kita. Jadi akun ini dapat kita akses. Berikut kurang lebih penampilannya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nonton video aku kemarin, yang aku cerita tentang kalau misalkan naik sepeda itu bisa dibayar di sini. Nah, ini teman-teman, untuk bisa mengklaim bayaran itu, kita bisa memasukkan rute sepeda kita, kurang lebih hariannya bagaimana. Kemudian nanti akan tertulis di sini berapa jumlah total kilometer yang bisa diuangkan. Nantinya uang itu akan masuk juga bersamaan dengan gaji kita. Perlu diingat bahwa kita juga merupakan pekerja. Oleh karena itu kita juga berhak mendapatkan cuti. Cuti ini diatur oleh undang-undang udahan dan jumlahnya cukup lumayan. Kita bisa cuti kurang lebih hampir 20 hari kerja dalam 1 tahun. Belum termasuk cuti lain-lain. Jadi misalkan kalian lihat di sini, ini kita bisa request untuk cuti. Dan di sini bisa kelihatan kalau misalkan balance yang aku punya itu kurang lebih 12 jam. 12 jam dan aku bisa memilih mau cuti di hari apa. Nah, ini sudah ada keterangan untuk hari libur nasional dari Belgia. Jadi pada hari-hari ini ya kita tidak perlu mengajukan cuti karena memang sudah off day gitulah anggapannya. Kalau misalkan kalian lihat di sini di My Details, kita bisa lihat beberapa informasi dari staff yang terkait. Dan di sini juga ada informasi mengenai kontrak. Dan di kontrak ini bisa kalian lihat bahwa kita memang dituntut untuk bekerja kurang lebih 5 hari dalam 1 minggu dengan durasi 7 jam 36 menit. Dan menurut kontrak ini, gaji bulanan aku sih 2.527 euro. Dan kenaikan berikutnya akan terjadi pada tahun depan, 1 Oktober 2022. Jadi memang kenaikan gaji ini adalah sesuatu yang pasti ya teman-teman. Dan kenaikan gaji ini juga diatur dalam undang-undang. Kurang lebih kenaikannya sekitar 5% setiap tahunnya. Menurut kontrak, memang nominal yang diterima seharusnya sekitar 2.500 euro. Tapi apakah memang nilai itu yang diterima di rekening kita? Karena seperti yang kita tahu, Belgia dan Belanda adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pajak dengan jumlah yang fantastis. Untuk mengetahui jumlah pasti dan jumlah bersih yang diterima, kita bisa lihat di slip gaji atau pay slips. Di sini sudah dikurangi dengan segala macam pajak dan lain-lain. Bisa kita lihat, karena aku baru menerima gaji di 2 bulan pertama, maka kita hanya bisa melihat gaji di bulan September dan gaji di bulan Oktober. Pembayaran dilakukan kurang lebih tanggal 28 atau 29 setiap bulannya. Untuk gaji di bulan September, ini gaji bulan September, bisa kalian lihat bahwa ini adalah jam kerja aku, 136,8 jam. Dan jumlah yang aku terima seharusnya adalah 2.040 euro. Tapi juga dipotong oleh pajak dan lain-lain, sebesar 266 euro sehingga jumlah bersih yang aku terima adalah 1.773 euro. Jadi ini adalah per bulan September. Nah, bagaimana dengan bulan Oktober? Karena di bulan Oktober aku sudah mulai bekerja full time, jadi kita akan bisa melihat perbandingannya. Nah, jadi di bulan Oktober ini aku sudah bekerja sesuai dengan jam yang memang dipersyaratkan, yaitu sekitar 159,6 jam dalam 1 bulan.
dan aku mendapatkan nilai penuh dari kontrak aku yaitu 2.527 euro. Dan ini adalah jumlah bersih yang aku terima, sekitar 2.197 euro, dipotong dengan pajak kurang lebih 330 euro. Kenapa kok pajaknya lebih tinggi dari bulan lalu? Ya karena pajaknya adalah sistem persentase dari jumlah gaji yang aku terima. Kalau misalkan jumlah gaji kotor yang aku terima lebih besar, tentu saja jumlah gaji bersih yang aku terima juga lebih kecil, karena pajaknya lebih tinggi. Nah, jadi ada hal lain yang juga tidak disebutkan dalam kontrak, yaitu besarnya bonus. Bonus yang diterima ini tergantung dari besarnya gaji bersih pada bulan November. Kalau misalkan ini kita bicara tentang end year bonus, jadi bonus akhir tahun. Bonus ini akan cair pada akhir bulan November. Bonus ini bisa sebesar 45% dari gaji seorang mahasiswa S3. Jadi 45% dari sekitar 2.197 euro tadi. Selain bonus akhir tahun, kita juga mengenal yang namanya bonus liburan musim panas. Bonus tengah tahun ini biasa disebut sebagai holiday bonus, dan besarnya bisa lebih tinggi, kurang lebih sekitar 72% dari kurang lebih penghasilan 1 bulan. Selain bonus-bonus tadi, juga ada voucher yang diberikan oleh universitas kepada para stafnya. Ini bernama EcoCheck. Ini nilainya adalah 20 euro untuk setiap bulannya, dan bisa diakumulasikan hingga maksimal 240 euro dalam 1 tahun. Ini bisa kalian gunakan untuk belanja produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi ini juga adalah salah satu langkah untuk mempromosikan produsen menghasilkan barang-barang yang ramah lingkungan. Voucher ini hanya bisa digunakan untuk produk yang memiliki label khusus. Tapi tetap aja lumayan kan dapat barang gratis. Nah, di sini diatur lebih detail mengenai cuti yang bisa kita ambil. Cuti bisa kita ambil maksimal 4 minggu dalam 1 tahun. Kita juga mendapat 5 liburan ekstra selain 10 public holidays yang sudah diatur oleh pemerintah. Kita juga bisa mengambil 5 hari cuti tambahan apabila ada keperluan yang mendesak. Kemudian di antara Natal dan Tahun Baru, kita mendapat kurang lebih 10 hari libur, mulai dari tanggal 24 Desember hingga awal Januari. Maaf ya untuk teman-teman yang di Indonesia, mungkin tahun ini kita masih belum bisa mendapatkan cuti Natal. Untuk fasilitas lain, kita mendapatkan banyak potongan harga dalam hal transportasi. Misalnya pengurangan harga tiket bis. Bagi rekan-rekan juga yang memiliki anak dan sudah berkeluarga, kalian bisa menyekolahkan anak kalian di sekolah dari cabang KU Leuven dan mendapatkan potongan dari uang masuk sekolah. Benefit lainnya adalah kita sebagai karyawan juga bisa mendapatkan diskon mahasiswa dalam makanan-makanan yang ada di kantin. Oh ya, satu lagi, kita juga mendapatkan 1 buah laptop yang bisa kita gunakan selama masa kontrak kerja kita. Jadi laptop ini juga sudah diinstalkan dengan berbagai macam software berbayar yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Meskipun aku juga sudah memiliki laptop sendiri dan aku lebih nyaman menggunakan laptop aku sendiri sebagai daily driver, tapi tetap saja bisa menunjang produktivitas aku. Jangan dilihat besarnya gaji dan fasilitas ya teman-teman. Tanggung jawab dari seorang peneliti S3 itu sebenarnya sangat berat. Akan aku ceritakan di video lainnya. Aku akan posting video baru setiap kurang lebih 2 hari. Thank you for watching dan see you on the next video. Goodbye.